Halo Mams, balik lagi nih sama saya Dr. Ines dari Dr. Klinik Mutiara Cikutra. Nah, di video YouTube kali ini saya akan membahas terkait dengan anatomi payudara. Saya akan ngebahas nih apa saja sih komponen yang ada di dalam payudara, terus kelenjar-kelenjar apa saja sih yang ada di dalam payudara dan yang lainnya. So, Mams pada penasaran kan yang ada di rumah? Stay tune terus ya Mams videonya sampai akhir. Oke Mams, jadi untuk kelenjar ASI payudara ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan ASI. Nah, pada wanita yang baru saja melahirkan akan terangsang nih yang namanya hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini yang akan merangsang produksi ASI. Nah, untuk kelenjar ASI payudara sendiri ini terdiri dari berbagai jaringan lemak, terus ada sekelompok lobulus dan ada saluran ASI atau duktusnya. Nah, kemudian pada wanita yang melahirkan ini apabila tidak lagi menyusui, maka saluran ASI ini akan tertutup oleh keratin. Nah, tujuannya agar tidak terkena infeksi atau kuman penyebab infeksi. Kemudian pada wanita yang menopause atau pada wanita yang lanjut usia, si saluran ASI ini akan mengalami pengkerutan dan akan kehilangan kemampuannya untuk memproduksi ASI ataupun susu. Nah, untuk anatomi payudara bagian dalam sendiri, yang pertama terdiri dari jaringan adiposa atau jaringan lemak. Untuk jaringan lemak sendiri ini yang menentukan ukuran besar kecilnya dari payudara. Semakin banyak jumlah lemak yang ada di dalam payudara, maka ukuran payudara pun bisa semakin membesar. Kemudian yang kedua adalah ada lobus atau lobulus. Nah, umumnya payudara wanita ini ada sekitar 15-20 lobus. Kemudian dari lobus-lobus ini akan terbentuk saluran lagi nih yang namanya lobulus. Nah, lobulus ini yang berfungsi untuk menghasilkan ASI. Kemudian yang ketiga adalah duktus atau saluran ASI. Nah, untuk duktus atau saluran ASI ini nanti tempat mengalirnya ASI atau susu ibu. Nah, nanti akan bermuara di puting susu. Kemudian yang terakhir adalah ada kelenjar limfa atau getah bening. Nah, sama nih seperti bagian tubuh yang lainnya, di payudara pun ada kelenjar getah bening. Fungsinya juga sebagai pembentuk kekebalan tubuh untuk mencegah agar tidak mengalami infeksi dan menghindari terjadinya kuman masuk. Nah, untuk perkembangan payudara dari sebelum hamil ke melahirkan tentu ada perbedaan ya Mams, bergantung dari usia kehamilan. Nah, kita bahas mulai dari trimester pertama. Nah, ini dari usia kehamilan minggu pertama sampai dengan minggu ke-12. Nah, di trimester pertama nih biasanya sudah mulai muncul nih yang namanya hormon estrogen, progesteron. Nah, semuanya ini mulai muncul. Akibatnya payudara Mams nih jadi mulai tampak lebih bengkak, lebih besar. Kemudian juga bisa tampak adanya nyeri, terasa nyeri, terus geli. Kemudian juga pembuluh darah juga mulai aktif. Sehingga apabila payudara disentuh, ini mulai terasa nyeri. Kemudian pada trimester kedua, yaitu pada usia kehamilan minggu ke-13 sampai dengan minggu ke-16, ini mulai muncul nih yang namanya benjolan-benjolan kecil yang ada di sekitar puting, itu bisa muncul. Kemudian juga payudara Mams lebih besar, lebih berat. Kemudian juga yang terakhir, di usia minggu ke-16 ini sudah mulai ASI sudah mulai bisa disekresikan, sehingga tidak heran nih beberapa Mams mengeluhkan keluar ASI ataupun darah yang keluar. Nah, ini adalah hal yang wajar ya Mams tidak perlu panik. Kemudian yang ketiga, nih di trimester ketiga di usia kehamilan minggu ke-27 sampai dengan persalinan, ini ukuran payudara juga semakin lebih besar, lebih berat dari sebelumnya. Nah, pada fase ini Mams jangan lupa untuk memilih ukuran bra yang sesuai nih. Karena ukuran payudara juga semakin membesar, jadi diusahakan untuk memilih bra yang sesuai dengan ukuran payudara ya Mams. Nah, untuk ukuran besar kecilnya payudara ini sangat tidak mempengaruhi seberapa banyak ASI yang keluar ya Mams. Karena untuk ASI yang keluar, jumlahnya seberapa banyak yang keluar, ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya dari pola hidup, konsumsi obat-obatan, ataupun konsumsi makanan dan minuman yang dimakan oleh Mams. Nah, agar asupan ASI ini tetap banyak yang keluar atau asupannya tetap terpenuhi untuk bayi, Mams disarankan untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat, seperti banyak konsumsi air putih, konsumsi sayur, buah, istirahat yang cukup, hindari merokok, dan hindari konsumsi minuman yang beralkohol. Nah, dengan menerapkan pola-pola hidup sehat seperti tadi, diharapkan asupan ASI yang keluar pun tetap tercukupi untuk kebutuhan bayi.
Nah, sekian Mams video YouTube channel KMC kali ini tentang anatomi payudara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Mams yang ada di rumah ya. Kalau Mams suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ya Mams, supaya tidak ketinggalan nih info-info video kesehatan yang lainnya dari YouTube channel KMC. Oke, sampai jumpa Mams di video selanjutnya.